Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi seringnya melakukan berapa rakaat? Yang sering dilakukan oleh beliau 11 rakaat. Bahkan ketika beliau melakukannya di rumah Aisyah, Aisyah sampai memberi kesaksian nanti di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Ya. Nanti beliau sampai menyampaikan, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW di Ramadan atau di luar Ramadan melakukan salat malam selain dari 11 rakaat. Ya. Nanti kita lihat. Yang 11 rakaat dengan satu witir. Satu witir. Jadi teknisnya 2, kemudian 2, 2, 2, 2, kemudian plus 1 witirnya. 10 tarawihnya, 1 witirnya. Ini ada dari Nabi. Yang paling populer ada di Abu Daud. Nomor hadis 1336. Ada juga di Al-Muwatta karya Imam Malik. Nanti sore saya bawakan Al-Muwatta untuk jadi contoh, insyaallah. Nomor hadis 258. Contoh. Ini yang 2, 1. Jadi 10 salat tarawihnya, qiyamnya, kemudian 1 witirnya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang misalnya 1 kali witir itu benar, ada contoh nabinya. Dan itu kesaksian dari mana ini? Dari Aisyah juga. Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan. Jadi ini contoh yang pertama. Ya. Saya pilih yang paling dekat dengan Rasulullah saja, yang paling tahu kepribadiannya. Ya. Jadi ada yang di dalam rumah itu Aisyah. Nanti ada Maimunah juga menyampaikan hadis yang sama. Ya. Nanti ada Ibnu Abbas, orang luar rumah yang selalu mengikuti Nabi. Ya. Nanti ada Ibnu Umar, kesaksiannya rata-rata 11 rakaat. Kita lihat. Nanti ada Abdullah bin Mas'ud yang langsung sholat di belakang Nabi saat di masjid. Ya. 3 orang nanti, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani, kemudian ada satu lagi siapa namanya? Hudzaifah al-Yamani, kemudian Abdullah bin Al-Mughirah bin Syu'bah. Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti salat di belakang Nabi saat berada di Masjid Nabawi. Kita akan lihat ya. Yang rumus kedua 4 plus 3 11 juga 11. Ini misalnya paling gampang di hadis riwayat Muslim nomor hadis 738. Jadi 11 rakaat dengan 3 witir. 11 rakaat dengan 3 witir. Yang 3 witir ini dibagi rumusnya kepada 2 bagian, Bisa kita lakukan 4 kemudian 3. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malamnya 1, perhatikan, 4 rakaat. Jangan tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau menunaikan 3 rakaat witir. Jelas sampai sini? Baik. Nah kadang 2 tutup dengan 3 ujungnya. Tutup dengan 3 ujungnya. Ya. Jadi yang 3 witirnya ini bisa ditunaikan 2 sampai 8. Ini kan 8 ya. Lihat bedanya. Kalau yang ini 10 plus 1, yang ini 8 plus 3. Di 8 plus 3 bisa 4 plus 3, bisa 2 plus 3. Jelas sampai sini? Nah. Saya ingin komentari sebentar. Ada seorang alim, alhamdulillah kita doakan beliau dalam kebaikan dan diberikan kelembutan hati dan diluaskan ilmunya supaya bisa memberikan pencerahan. Menyampaikan bahwa 11 rakaat ini bukan salat tarawih. Ini salat witir. Pernah dengar pendapat itu? Ada yang menyampaikan ini bukan tarawih, bukan tahajud, tapi ini witir. Menurut saya, pandangan ini kurang sempurna. Saya tidak mengatakan salah, tapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna sebagai adab. Ya. Ini kurang sempurna. Karena kalau kita gabungkan kitab-kitab itu, alasan utamanya apa? Karena ini ditempatkan di bab witir katanya, di Al-Bukhari, di bab witir. Itu tidak tepat. Ya. Al-Bukhari itu mengulang-ulang pembahasan, ditempatkan di bagai pembahasan yang berbeda. Pertama kali menempatkan beliau tentang 11 rakaat itu di kitab tahajud. Nomor hadis 1417, itu di Al-Bukhari. Di jilid pertama, nomor hadis 1417. Kitab tahajud namanya, bukan kitab witir. Kitab tahajud, pembahasan tentang tahajud.
Bahkan diulang lagi di sifat sholat tarawih Nabi, ya. Di nomor hadis 2013, silahkan lihat. Ini 11 rakaat sholatnya. Ya. Kitab yang mana Ustaz? Terbitan Darul Hadis, warnanya merah, jilid kedua, halaman 62 sampai 63. Ya. Disebutkan langsung di situ. Ya. Jadi ketika menempatkan di bab tahajud dengan sholat Ramadan, ini tandanya adalah bagian dari sholat yang rakaatnya ditunaikan oleh Nabi, termasuk qiyam Ramadan. Adapun kenapa diulang di bab witir, ini yang barangkali mesti selektif. Di bab witir ditempatkan kembali oleh Al-Bukhari, ingin menunjuk sifat witirnya Nabi yang 1 dengan 3 rakaat itu. Jadi bukan ingin mengatakan sholatnya 11 rakaat tahajud, bukan. Maksudnya Nabi kadang-kadang menunaikan witirnya dengan 1, kadang-kadang dengan menggunakan 3. Diulang lagi sebagai buktinya apa? Hadis ini dimuat kembali. Ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi, rahmatullah. Kalau ada yang menyampaikan kemudian witirnya Nabi 11 rakaat, buktinya hadis ini, menurut saya pendapatnya kurang kuat. Silahkan pendapat kita hormati, tapi kita pegang yang menurut kita anggap kuat. Jelas sampai di sini? Baik. Saya punya teman Ahmad Muzammil, Pak. Usia 38 tahun. Ahli Quran. Hafal Quran. Menemukan metode tahsin. Masya Allah, kalau Bapak Ibu tahsin itu ya, di Indonesia, itu beliau dapat pahalanya. Ya. Nggak perlu Ramadan kamu Ahmad Muzammil, sudah banyak pahalanya. Sudah hafal Quran, orang baca kamu dapat, sudah diwafatkan saja oleh Allah itu. Sebelum Ramadan hari Kamis, setelah sholat subuh jam 5, bersin 2 kali, Pak. Kemudian tidur gak bangun lagi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Al-Fajr ayat 27 itu. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, sudah banyak amalannya, ayo pulang, jangan lama-lama di dunia, capek. Kita belum nyusul itu ya, insyaallah. Diwafatkan gak dapat Ramadan, gak perlu Ramadan lagi. Cuma bersin 2 kali, kemudian tidur nggak bangun lagi. Bapak bersin berkali-kali belum meninggal juga itu. Ya, tadi Mas baru 1 kali itu ya, 1 kali bersin lagi. Ya, kita masih butuh Ramadan. Kalau sudah dikasih Ramadan nggak mau tarawih juga, nggak mau baca Quran juga, hati-hati. Nanti saya sebutkan satu hadis sahih itu di akhir. Disebut terlalu itu oleh malaikat Jibril. Yuk lihat sini. Jadi kesimpulannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa rakaat? 11 rakaat. Bisa dipilih, ya. Waktunya bisa setelah Isya atau pertengahan malamnya. Boleh menggunakan 11 formasinya, 2-2-2 kemudian 1, atau 2-2-2 kemudian 3, atau kemudian 4-4 kemudian 3. Tidak ada masalah di sini karena Nabi mempraktikkan. Jadi yang 4-4-3 jangan menganggap ringan yang 2-2-1 atau 2-2-3 ya, dan menyimpulkan Nabi tidak begitu. Bukan begitu. Kita yang belum tahu hadisnya ya. Disilahkan. Boleh. Saya tidak ingin meninggalkan persoalan dulu. Dalam 2-2-2 kemudian ujungnya 3. Yang 8 ini kan ada 2 rumus ya. 4-4-3 kemudian 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3. Timbul pertanyaan, yang 3 ini dibagi 2 plus 1 atau langsung 3? Oh, jangan dulu dijawab, kita lihat dulu bahasannya. Kita lihat dulu. Ada yang membagi 2 plus 1 ya. Menyandarkan pada hadis Ibnu Umar. Bukan dari Nabi langsung, tapi dari Ibnu Umar ya. Beliau kemudian pernah melakukan sholat, nampak, ya, saya bahasanya nampak membagi 2. Di 2 dulu, kemudian 1. Yang 2-nya disebut dengan syafa'. Dari hadis ini sementara saudara kita berijtihad, kalau witir itu menggunakan 3 rakaat, maka bagi 2. Pertama 2 rakaat, kedua 1. Pernah menemukan yang seperti ini? Ada. Nah, setelah diteliti, menurut pendapat yang terkuat, kami berpandangan pendapat terkuat, dari praktek salat witir Nabi, itu hampir tidak pernah membagi, jarang. Bahkan pernah Nabi salat 5 rakaat witirnya, itu nggak dibagi. Nggak pernah salam, bahkan nggak ada tahiyatnya. 1 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 3 rakaat bangun lagi. Baru setelah yang kelima baru beliau salam. Nah, baiknya, jadi ini menguatkan bahwa yang ini agak lemah dalam pandangan dibagi itu. Dari sisi yang pertama dalilnya kurang menguatkan karena ini pandangan Ibnu Umar, ya, tapi tidak nampak langsung dari Rasulullah. Ini pun penafsiran, multi tafsir. Yang kedua, dari mana multi tafsirnya? Perhatikan. Yang 2 ini disebut dengan syafa'. Syafa', salat syafa'. Ketika kami bertanya, apa yang 2 ini? Ini syafa'. Yang ini witir, tunggal. Nah, di sini segi kesalahpahamannya. Sebetulnya yang dimaksudkan 2 dibagi 1, 2 ditambah 1 ini, atau yang 3 rakaat,
Sebetulnya bukan membagi 3 dibagi 2 atau dalam witir, bukan. Itu ingin menunjukkan sholat yang di atas ini 10 rakaat. 10 rakaat plus 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Sholat yang menggenapkan bilangan genap yang dilakukan sebelum witir, yang menggenapkan bilangan tarawih, itu disebut dengan syafa. Syafa itu namanya genap. Jadi bilangan terakhir yang menggenapkan, baru ditutup dengan witir. Nah, 3 yang 2 plus 1 ini hakikatnya ini sholat syafa. Syafa yang dimaksud bukan witir dibagi 2, tapi penutup dari rangkaian sholat genap yang telah dilakukan. Jelas sampai sini? Baik, ini pemahaman dalil yang kedua. Yang ketiga, dalilul akli, dari sisi rasionalitas. Coba perhatikan sini. 3 dibagi 2, 2 kan takbir, kemudian setelah 2 rakaat salam ya. Plus 1 lagi kan, bangun lagi. Nah, saya mau bertanya begini. Perhatikan dalam kaidah fikih, semua kitab fikih menyampaikan sama. Salat itu definisinya muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir. Wa muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Artinya saat kita salam itu salat selesai. Kalau dilakukan lagi salat, berarti membuka salat yang baru. Saya mau tanya, Anda ketika 3 dibagi 2 plus 1, yang 2 salat apa? Kan sedang witir ya? Witir. Witir dibagi 2, 2 plus 1. Witir itu apa artinya? Ganjil. Yang 2 salat apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Ini belum bisa terjawab. Kita tidak menyalahkan, tapi ini belum bisa dijawab. Belum bisa dijawab ya. Karena definisi salat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau Anda misalnya melakukan pembagian 2, sholat itu sudah ada 2 sholat di situ. 2 sholat. Yang 1 ganjil, yang 1 lagi genap. Nah, yang ini yang genap sholat apa? Karena witir itu artinya ganjil. Jelas ya? Nah, karena itu mayoritas ulama lebih memandang bahwa kalau melakukan 3 itu langsung sekaligus, tanpa dengan tahiyat. Sekalipun tidak harus menyalahkan yang dibagi 2, karena itu ijtihad saja, silahkan. Kita menghormati itu ya. Jangan setelah kita witir tetangga kita 2 plus 1, saya seperti Nabi, itu enggak tuh ya. Nah, saat bilang itu enggak, itu pahalanya dipindahkan sama yang kita bilang itu ya. Hadisnya sahih, hadis Muslim, nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah. Hati-hati ya, hati-hati. Awas. Satu kali Nabi bertanya pada para sahabat, sedang kumpul-kumpul begini, kata kesaksian Abu Hurairah, Atadrunal muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, qulna ya Rasulullah. Perhatikan, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, menurut kami orang bangkrut itu yang sudah nggak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Logis ya? Uang nggak punya, aset tidak ada. Kata Nabi, perhatikan, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku, garis bawahi umatku. Nabi tidak mengatakan umat Musa, umat Isa, tapi umatku. Jadi ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi bangkrut di akhirat nanti, amalnya bangkrut. Siapa mereka? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, datang di hari kiamat dengan pahala solat yang banyak ditunaikan, solatnya rajin. Wasyamin, puasanya rajin, jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan. Wa zakatin, zakat tidak pernah tertinggal. Cuma sayang, perhatikan, wa ya'ti qad syatama hadza, cuma sayang juga dia solat tapi suka mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, pernah nuduh orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil harta orang lain tanpa hak yang dibenarkan. Masya Allah. Salat ke masjid, begitu keluar dari masjid, kayaknya sendal saya, padahal bukan. Datang nggak pakai sendal, pulang pakai sendal, tidak hak. Wa daraba hadza, senang berselisih. Baru mau salat sudah berselisih. Istau, ada yang belum rapat. Rapatkan tuh. Emang kenapa? Baru mau salat itu belum dapat pahala sudah berselisih. Ya. Masya Allah. Wasafaka nama hadza, bahkan yang puncaknya ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah di situ. Allahu Akbar, tembak orang. Allahu Akbar, bunuh orang. Allah, tanpa dibenarkan, Perhatikan, yang seperti ini tu'khadhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat satu kebaikan lalu berbuat kejelekan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Ibu bapak tarawih, begitu keluar dari sini ada orang yang lewat misalnya, kita celah, kamu usia sudah dewasa nggak tarawih juga, apa nggak malu sama Allah? Masya Allah, dihabisin itu satu paragraf. Dah, orang itu belum sholat. Saat kita selesai sholat, itu pahala kita langsung diberikan pada orang tadi. Padahal orang itu belum sholat. Ternyata diketahui sholatnya nanti malam, tuh belum sholat aja udah dapat pahala. Ya, Masya Allah, hati-hati itu, hati-hati.
Saya hari Ahad lalu itu satu sesi dengan Agim itu. Jadi beliau menyampaikan pengalaman, satu kali saya menegur seorang bapak di masjid katanya kan. Orang baca mushaf pegang, beliau cuma begini saja. Ditegur oleh Agim ini, "Pak atuh cing," katanya, "sudah sepuh ya, baca-baca Quran ya, dipegang atuh mushaf." Demikian. Dijawab oleh beliau, "Punten katanya, da abi menuju murojaah." Saya lagi murojaah. Murojaah itu artinya Qurannya sudah hafal, lagi diulang-ulang. Dari situ saya kapok, nggak nager lagi katanya. Hati-hati. Ya, mohon maaf Agim ya kalau lihat tayangan ini, kita bersahabat, mohon izin. Lihat sini. Perhatikan. Jadi hati-hati ya. Setelah kita tunaikan ini dengan baik, mau sifatnya 3, ya, mau sifatnya 1 itu silahkan. Tapi yang paling kuat kalau 3, tunaikan langsung tanpa jeda atau pembagian di situ. Selesai sampai di sini jelas? Kita teruskan sifat sholat nabinya. Jumlah rakaat jelas, standar nabinya jelas. Sekarang sifat sholat nabinya. Nanti dari sifat sholat nabi ini kita akan lihat bagaimana bisa menjadi 20 dan seterusnya. Baik. Saya berikan beberapa dalil dulu untuk pegangan ya. Misal nanti hadis riwayat Muslim, kebanyakan di Muslim. Nomor hadis 730 itu dari Huzaifah al-Yamani. Kemudian nanti ada nomor hadis 765 dari Aisyah radhiyallahu anha plus yang 738-nya. Jadi ada 2 hadis nih. Muslim nomor hadis 738 dengan 765 dan yang terakhir dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bersamaan dengan Ibnu Mas'ud nomor hadis 772. Yuk kita perhatikan. Kita ambil sahabat Nabi dulu yang paling bagus bacaan Qur'annya, dekat dengan Nabi, sampai kadang-kadang dimintakan oleh Rasulullah untuk membaca Quran. Nanti kalau Bapak Ibu belajar ilmu Al-Quran, hadis ini sering disampaikan. Ada 2 sahabat yang terkenal suaranya indah. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, sampai Rasulullah pernah minta dibacakan Quran. Yang kedua Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sedang baca Quran, sampai Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau itu sampai mendengar-dengar begini, sampai selesai, berjam-jam itu mendengarkan sampai selesai bacaan Qurannya. Masya Allah. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Poinnya, perhatikan. Al-Mughirah bin Syu'bah pernah menyampaikan kesaksian plus Hudzaifah al-Yamani dengan Abdullah bin Mas'ud. Kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau hari-hari pertama salat di masjid itu, bermakmum ketiganya. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbir, selesai Fatihahnya membaca 100 ayat. Rakaat pertama 100 ayat surah Al-Baqarah. Seorang nabi, rasul, ya, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, surga tingkat tinggi. Rakaat pertamanya 100 ayat surah Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menduga akan ruku, ternyata masih nyambung, belum selesai ceritanya. Ternyata bukan 100 ayat, nyambung lagi. Sampai Ali Imran, saya duga ternyata akan ruku, ternyata nyambung lagi. Berakhirnya baru di An-Nisa ayat 176. Jadi satu surat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, salat qiyamnya itu rakaat pertama minimal 5 juz 4 halaman. 4 halaman. Sampai An-Nisa ayat 176. Masyaallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Saya duga akan ruku, ternyata terus lagi. Besoknya mereka nggak ikutan lagi. Nabi sudah sendirian dan pulang ke rumah. Gak ikutan lagi. Bukan capek maksudnya, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, perhatikan kesaksiannya, saya khawatir kurang khusyuk karena terus menduga ini Nabi kapan rukunya. Akan ruku tidak lagi, saya khawatir punya prasangka tidak baik pada diri saya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan. Hati-hati yang senang dengan sunnah Nabi. Gerakan, perhatikan sifat sholat Nabinya. Rasulullah melakukan gerakannya kata Aisyah nomor hadis 738-nya dan 765 ya. Beliau melakukan 4 rakaat kemudian 3. Perhatikan. La tas'al an husnihin an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya ketika membaca indah suaranya, enak luar biasa ya. Ada sahabat sampai menyampaikan, saya belum pernah mendengar bacaan sebagus suara Nabi, kasautin Nabi ya. Masya Allah. Kata Aisyah, jangankan bacaannya, gerakannya pun tenang. Begitu bergerak tenang, bangun lagi tenang, Masya Allah. Ada riwayat menyampaikan sampai-sampai lama rukunya itu sama dengan berdirinya.
lama rukunya itu sama dengan berdirinya Rasulullah SAW. Dan setelah selesai beliau di rakaat-rakaatnya itu, 2 rakaat misalnya selesai, itu duduk dulu, tidak langsung berdiri, menenangkan diri, mengevaluasi, mengingat dosa-dosanya, lalu mulai membacakan hadis yang kita kenal sampai sekarang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang minta maaf. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang saya bawa sampai dengan malam ini. Allah. Perhatikan, Nabi masih merasa punya salah. Lalu setiap rakaatnya beliau duduk dulu, bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri. Nah, gerakan-gerakan yang disertai dengan duduk, ada ketenangan gerakannya, bacaan meresap ke dalam jiwa, itu disebut dengan tarwihah. Tarwihatun. Kalau 1 kali, kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan tadi Rasulullah sampai dengan 11 kali, Masya Allah, dijamakkan menjadi tarawih. Gak pakai tarawih. Nah, lihat. Jadi tarawih itu sebetulnya bukan nama sholat, tapi sifat sholat. Maksudnya, di sifat sholatnya Nabi yang disampaikan kepada kita. Kalau kita ingin sholat seperti Nabi qiyamnya, maka mohon satu bacaannya itu baca yang tenang, kata Aisyah. Kalau bisa panjang diperpanjang. Sudah nggak pernah ke masjid, jarang baca Quran, masuk ke masjid mau tarawih masih protes juga, 1 halaman kepanjangan. Ya. Padahal itu cuma 1 ayat. Al-Baqarah 282 kan? Itu 1 ayat, itu 1 halaman. Kepanjangan, pengen dipotong juga. Ya Allah. Kapan lagi mau ibadahnya? Ya. Ayo baca yang nikmat, tapi poinnya adalah ketenangan, ketentraman. Setiap duduknya diam dulu, baru bangun lagi. Itulah tarawih. Nah, para sahabat mempopulerkan istilah ini, bukan qiyamnya, ingin betul memastikan bahwa sholat kita itu seperti sifat sholat Nabi SAW. Jangan tergesa-gesa bacaannya, jangan tergesa-gesa gerakannya. Ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf, ya sifat-sifat sholat yang bukan terlalu cepat, terlalu kilat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 20 rakaat 15 menit. Itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih, bukan tarawih. Ya. Dan secara fikih bermasalah, minimal harus diulang. Secara fikih bermasalah. Bagaimana bisa khusyuk? Bagaimana bisa tumakninah? Bagaimana gerakan bisa baik? Itu sudah melanggar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, saya teruskan dulu. Jadi ini kenapa disebut dengan tarawih, untuk memberi petunjuk kepada kita, berapapun rakaat yang dilakukan tunaikan dengan tentram, nyaman. Nabi berapa rakaat? Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Itu yang sifat sholat Nabi. Sunnah Nabinya, maksud poinnya itu agak diperpanjang, tenang bacaannya. Jelas? Oke? Nah, sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar ibn al-Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama 2 imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Dari sini sampai ke zaman awal Umar bin Khattab terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid ada sebagian berjamaah, sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri di belakang sendirian, ya masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di 2 hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad.
dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu, ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi, ya. 1 rakaatnya panjang, dan 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Karena nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga, ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi, nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas. Tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Masih? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya. Kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang 1 menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi, ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan, ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu, karena nanti ada yang kembali juga 11, ya. Nah, karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya, ya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi, ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan, dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama, mereka ketika ingin menambah rakaat pun motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana salatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat salat Nabi-nya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40, silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Tarawih. Jadi aneh kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya. Yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet, ya. Nah, ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini. Saya pernah mengalami itu, tidak perlu saya sebutkan daerahnya, ya. Di awal-awal saat masih kecil, diimami oleh seorang senior tingkat tinggi, masya Allah, madnya pun mengambil paling panjang, mad arid di sukunnya langsung 6. Padahal sunnahnya, kalau sunnah itu banyak rakaatnya ya 2 lah, paling banyak 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allah, itu baru rakaat pertama. Begitu waladhdallin selesai, saya masih kecil itu, sudah tegang di belakang. Yasin. Yasin lagi saya pikir. Allahu Akbar. Ini masalah.
Itu yang jadi persoalan, ya. Baik, mengambil awal-awal ayat saja itu penting diperhatikan. Ada itu ya di satu wilayah di Turki, ya. Salatnya kilat, ya. Memang benar secara fikih tapi tidak tumakninah persoalan juga. Qaf, Allahu Akbar.